Jangan menjadi negara provokator. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabrikan otomotif Cina mengenalkan kembali produk baru mereka ke calon konsumen di Indonesia yang lebih segar dan kekinian. Tidak sekedar ingin berjualan, namun juga menjadi pemasok bagi pasar otomotif ASEAN, serta menjadikan Indonesia basis produksi dan riset untuk pasar kendaraan setir kanan global. Sementara itu, Amerika Serikat melarang penjualan gawe teknologi dari 5 perusahaan Tiongkok. Amerika khawatir gawe tersebut digunakan untuk mengintai warga dan pemerintahan Amerika. Beijing pun mengecam langkah ini dan menyebut Amerika tidak adil terhadap bisnis Tiongkok. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Fatah, ya Salam, ya Nur Muhammad. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah, wa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Ibda'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu 'alan nabi sallallahu ala Muhammad. Ya Fatah, ya Salam, ya Nur Muhammad. Pada hari ini kita membahas yang sangat sentimental tentunya, baik dalam dunia politik dan ekonomi. Bagaimana biasa, kami akan bacakan satu atau dua kata dari kitab ini agar ada sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju minhul ma, wa yakhruju minhul ma, wa yakhruju minhul ma, wa yakhruju minhul ma. Bil makna bila Indonesia mampu melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini antara Amerika dan Cina, katakanlah perang ekonomi, perang politik, apapun istilahnya, whatever, kita tidak masuk di itu. Tapi di sini kami ingin mengatakan, bila Indonesia mampu melihat peluang antara konflik antara Cina dan Amerika ini, negara-negara besar dan negara superpower ini, keuntungan yang kita dapat sangat banyak tentunya. Oleh karenanya sangatlah baik bila mana kita mengedepankan sisi dari konflik mereka ini. Artinya apa? Kita jangan memihak Cina, jangan memihak Amerika juga. Kita ada di antara mereka. Sah-sah saja. Dalam dunia politik itu sah-sah saja. Kita ini negara berkembang, kita ingin maju. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar bersiasat. Jangan terlalu idealisme, tidak bisa. Kita negara berkembang. Jika kita terlampau idealisme, maka kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Artinya apa? Ya, berbaik-baiklah pada Cina, berbaik-baiklah pada Amerika. Jangan menjelekkan Cina, jangan menjelekkan Amerika, jangan menjadi negara provokator. Ya. Kita di sini Indonesia berperan sebagai penengah, mendamaikan bila perlu, mendinginkan situasi bila perlu. Jangan pernah menjadi penyambung lidah dari Cina dan menjadi penyambung lidah dari Amerika, jangan. Bila mereka minta tolong hal yang berkaitan dengan ekonomi, kepentingan negara kita tentunya. Ya, kalau mereka minta tolong dalam dunia politik, tolak secara halus. Kita jangan terlibat dengan konflik karena kita tidak punya kepentingan. Jika terjadi perang antara Cina dan Amerika, kita juga rugi dan seluruh dunia juga rugi. Kita tahu sendiri kekuatan militer mereka, subhanallah. Oleh karena itu, di sini Indonesia harus pintar bermain politik dua kaki. Ya, satu kaki kanan di Amerika, kaki kiri di Cina. Jadi kita main di tengah-tengah saja, nggak ada masalah. Inilah politik, inilah dunia. Inilah yang dikatakan wa yakhruju minhul ma. Kalau kita pintar, akan satu nilai. Nah, air di sinilah kehidupan. Artinya kalau presiden ataupun jajaran pemerintahan yang sekarang dan yang akan datang pintar bermain politik dua kaki ini, maka berkahnya untuk rakyat Indonesia tentunya. Jadi
kita negara berkembang yang akan menjadi negara maju, hilangkan budaya peperangan, kebencian, dendam, kita hilangkan sama sekali. Kita harus menjadi negara yang fleksibel, negara yang kalem, negara yang betul-betul mementingkan rakyatnya. Tapi bukan berarti kita mengambil keuntungan dari konflik. Tidak, bukan mengambil keuntungan, justru kita memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan ekonomi kita. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu mengalamin, kalau bahasa Jawanya, ataupun memuji-muji Cina, memuji-muji Amerika. Karena kita tidak punya power apapun jika terjadi konflik di antara mereka. Dan yang paling penting, jangan pernah mau terlibat, negara kesatuan Republik Indonesia jangan pernah terlibat secara langsung, dalam artian mendirikan pangkalan militer Cina kah, mendirikan pangkalan militer Amerika kah di Indonesia. Jangan pernah setujui itu. Karena jika itu terjadi, berarti kita telah memihak salah satu negara. Dan itu kerugian bagi kita. Jika kita memihak Cina, berarti musuh kita Amerika. Jika kita memihak Amerika, berarti musuh kita Cina. Tidak boleh memihak mereka. Katakan kepada mereka, kita netral. Ya, kita tidak punya kepentingan antara konflik mereka. Oleh karena itu, izinkan sajalah menanamkan investasi di Indonesia, Amerika, monggo, Cina, monggo. Tidak akan kami larang jika kalian menanamkan investasi kalian di negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu kita berpolitiknya. Sehingga apa? Sehingga negara kita yang akan menuju maju ini betul-betul mempunyai kekuatan ekonomi yang stabil. Jika para investor sudah dari Cina dan Amerika berlomba-lomba menginvest di negara kita, subhanallah. Kita lihat Singapura, ya, sudah bukan rahasia umum lagi. Disukai oleh negara-negara besar. Negara tersebut akan maju suatu saat nanti. Insya Allah tentunya. Oleh karenanya, jauhi konflik terhadap Cina dan Amerika. Jadilah anak kesayangan Cina, jadilah anak kesayangan Amerika. Apa kata dunia? Jangan terlampau dipikirkan. Yang penting rakyat kenyang, rakyat bahagia, rakyat sentosa. Perbanyak investor-investor dari Amerika dan Cina untuk masuk ke Indonesia, sehingga rakyat kita terbuka lapangan kerja seluas-luasnya. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kembangkan politik toleransi, kembangkan politik yang pintar bermain, kembangkan politik yang mendamaikan, bukan menimbulkan peperangan. Jadilah negara yang damai, bukan negara provokator. Barakallah, subhanallah, alhamdulillah. Sallu ala nabi.